Seno dan Bimo segera melompat ke serambi depan dan ternyata di situ sudah ada paman mereka, Iman Subandi Maskan, yang menenteng senjata otomatis AKS-47. Mereka lalu berlindung di balik teras rumah. Suara rentetan tembakan kemudian terdengar lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat keras minta tolong yang berasal dari rumah tetangga. Saat itu, mereka bertiga belum mengetahui bahwa peristiwa penembakan itu terjadi di rumah MT Haryono. Worldwide Production present. Rumah Jenderal MT Haryono letaknya berdekatan dengan rumah Brigjen Haryo Kecik. Pada saat terjadi peristiwa penculikan para jenderal pada 30 September 1965, Brigjen Haryo Kecik sedang bertugas di Moskow atas perintah Jenderal Ahmad Yani. Namun, dua anak Haryo Kecik, Girindro Hananto Seno dan Satrio Bimo tetap tinggal di Jakarta, dan keduanya melihat langsung bagaimana para prajurit Cakrabirawa menculik Jenderal MT Haryono. Pada 1 Oktober 1965, menjelang subuh, sontak Bimo terbangun dari tidurnya karena mendengar suara rentetan tembakan senjata otomatis yang begitu keras. Karena jarak rumah Bimo di Jalan Prambanan 12 dekat dengan rumah MT Haryono di Jalan Prambanan 8. Suara tembakan juga membangunkan Seno, kakak Bimo yang segera masuk ke dalam kamar Bimo dan menyuruh Bimo untuk bersiap karena ada perampok. Mereka berdua kemudian berlari mengambil senjata dari lemari koleksi senjata ayah mereka. Seno mengambil senjata laras panjang otomatis FN Val 308 NATO, sedangkan Bimo mengambil pistol revolver Smith & Wesson kaliber 38 Special. Sejak kecil, mereka berdua sudah terampil menggunakan senjata karena sering diajak ayahnya untuk berburu hewan buruan. Seno dan Bimo segera melompat ke serambi depan dan ternyata di situ sudah ada paman mereka, Iman Subandi Maskan, yang menenteng senjata otomatis AKS-47. Mereka lalu berlindung di balik teras rumah. Suara rentetan tembakan kemudian terdengar lagi. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan sangat keras minta tolong yang berasal dari rumah tetangga. Saat itu, mereka bertiga belum mengetahui bahwa peristiwa penembakan itu terjadi di rumah MT Haryono. Mendengar teriakan keras itu, paman Seno kemudian menanyakan di mana perampoknya sambil berteriak. Ia lalu melompati teras menuju pagar kawat ayam di samping depan rumah. Namun suara rentetan tembakan terdengar kembali. Percikan api dari peluru-peluru yang mengenai bagian bawah pagar beton terpantul ke atas tepat di hadapan paman. Paman segera menghentikan langkahnya lalu segera menunduk sambil menembakkan pelurunya ke arah datangnya suara tembakan dan berlari mundur ke tempat semula. Bimo, Seno, dan paman berlindung di depan teras rumah. Meski dalam keadaan kalut, Bimo berupaya mencari bantuan dengan mencoba menelepon perwakilan Kodam 9 Kaltim di daerah Pasar Senen. Namun apesnya, teleponnya sudah tidak berfungsi. Mereka bertiga menjadi semakin risau setelah mengetahui bahwa lawan yang mereka hadapi juga membawa senjata otomatis. Mereka berpikir bahwa yang dihadapi adalah bukan perampok biasa. Beberapa waktu kemudian, terlihat siluet orang-orang berseragam tentara. Mereka memakai baret dan berbaris satu-satu dengan formasi tempur berjalan melewati jalan di depan rumah Bima. Paman Bimo sempat berniat untuk melemparkan granat tangan, namun dicegah oleh Seno karena granat itu sudah tidak ada detonatornya. Para tentara itu berjalan menuju truk yang diparkir agak jauh di sebelah kanan rumah Bimo. Akan tetapi, sekejap kemudian terdengar suara truk lain dari arah rumah MT Haryono. Truk-truk itu lalu segera pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah situasi dirasa aman, Bimo, Seno, dan pamannya lalu keluar menuju halaman dengan senjata masih di tangan. Mereka melihat beberapa orang telah berkumpul di depan rumah MT Haryono. Di serambi rumahnya nampak terlihat bercak darah. Para tentara itu rupanya telah menembak MT Haryono, melemparkannya ke dalam truk yang berada di depan rumah. Beberapa saat kemudian, Bimo bersama Pasya, anak Kolonel Kosasih, mengantar Ibu Zus, istri MT Haryono, pergi mencari bantuan. Pada pukul 4 pagi itu, tidak nampak satupun prajurit dari regu penjaga dari Ali Sadikin, Sudomo, dan beberapa perwira tinggi yang rumahnya dekat dengan rumah MT Haryono. Ibu MT Haryono meminta Seno untuk mengantarkannya ke rumah Jenderal S. Parman. Ibu lalu turun sendiri ke rumah Jenderal S. Parman
Sekejap kemudian, ia masuk ke mobil lagi dan minta diantar ke rumah Jenderal Suprapto di Jalan Basuki. Begitu sampai, beliau masuk dan beberapa saat kemudian kembali lagi. Ibu lalu berkata kepada Seno dan Pasha, "Sudah dibawa juga, ayo kita pulang saja," ucap beliau dengan suara bergetar. Di dalam mobil itu, Ibu MT Haryono sempat mengatakan sesuatu kepada Seno. Namun karena Ibu MT Haryono berbicara sambil terisak, Seno tidak mengerti apa yang sedang ibu bicarakan. Seno lalu mengantar Ibu MT Haryono ke rumahnya dan melihat di sekitar pegangan pintu dan lubang kunci di semua 3 kamar penuh dengan lubang-lubang bekas peluru. Bahkan, peluru-peluru itu pun sampai menembus lemari pakaian di kamar tidur MT Haryono. Pada saat matahari sudah muncul, Seno kemudian melihat kedatangan Jeep Jenderal Umar Wirahadi Kusuma dan pengawalnya yang berseragam lengkap ke tempat kejadian.